Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas keselamatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Reva Dewi Sabuna dengan NIM 142230390, dari kelas EAI mata kuliah akuntansi forensik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester terkait analisis kasus Chromebook di dalam perspektif akuntansi forensik. Nah, yang pertama yaitu ada latar belakang kasus. Nah, di sini kasus Chromebook Gate ini berawal dari program pengadaan Chromebook oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendukung digitalisasi pendidikan di Indonesia. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ini tuh muncul dugaan penyimpangan, adanya markup harga yang dan ketidaksesuaian spesifikasi barang serta konflik kepentingan dalam proses tender. Nah, ini tuh akan mengakibatkan negara diduga mengalami kerugian yang cukup besar dan juga program digitalisasi pendidikan tidak berjalan secara optimal. Nah, selain kerugian finansial, kasus ini tuh juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran publik. Ini ada kaitannya dengan fraud dan money laundering. Dalam perspektif akuntansi forensik, kasus ini tuh tidak hanya dapat dikategorikan sebagai fraud pengadaan, tetapi juga berpotensi menjadi tindak pidana pencucian uang. Tetapi, markup harga ini menciptakan selisih dana yang dapat mengalir kepada pihak tertentu secara ilegal. Nah, dana tersebut itu kemudian dapat disamarkan melalui transaksi yang terlihat legal sehingga sulit dilacak. Nah, oleh karena itu, investigasi itu harus berfokus pada penelusuran aliran dana, beneficial owner, serta hubungan antar vendor dan juga kemungkinan transaksi lintas negara. Dalam proses litigasi, akuntansi forensik ini tuh memiliki peran yang sangat penting. Akuntan forensik ini bertugas untuk menghitung kerugian negara, menilai kewajaran harga dan spesifikasi barang, serta menelusuri transaksi keuangan yang berkaitan dengan proyek pengadaan. Nah, selain itu, akuntan forensik itu juga menyusun laporan ahli atau expert opinion yang nantinya itu digunakan dalam proses penyidikan maupun persidangan. Nah, temuan tersebut itu membantu hakim memahami hubungan antara tindakan pelaku dengan kerugian negara yang terjadi. Selanjutnya yaitu proper evidence management. Nah, keberhasilan investigasi sangat bergantung pada pengelolaan bukti yang tepat. Nah, dalam kasus ini, bukti yang digunakan itu tidak hanya berupa dokumen fisik, tetapi seperti kontrak dan dokumen tender, tetapi juga bukti digital seperti email, metadata, file, dan log system. Nah, oleh karena itu diperlukan penerapan chain of custody agar setiap proses penyimpanan itu, pemindahan dan analisis bukti itu dapat terdokumentasi dengan baik. Nah, ini tuh bertujuan untuk menjaga keaslian dan integritas bukti sehingga dapat diterima di pengadilan. Selanjutnya yaitu commercial damage dan economic damage. Nah, kasus Chromebook Gate ini tuh menimbulkan dua jenis kerugian. Pertama adalah commercial damage, yaitu kerugian yang dialami oleh vendor lain akibat proses tender yang tidak adil, kehilangan peluang bisnis vendor lain, dan hilangnya laba potensial. Kedua, yaitu ada economic damage. Nah, economic damage ini merupakan kerugian yang ditanggung negara berupa pemborosan anggaran, tidak optimalnya program digitalisasi pendidikan, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya yaitu kaitannya dengan digital forensik. Nah, digital forensik ini tuh berfungsi mengungkap bukti elektronik yang berkaitan dengan proses pengadaan. Investigasi ini tuh dilakukan melalui analisis metadata dokumen, rekonstruksi sistem e-procurement, serta pemeriksaan log saver
dan penelusuran perubahan spesifikasi barang. Nah, dengan metode ini, penyidik itu dapat mengetahui siapa yang melakukan perubahan, kapan perubahan dilakukan, serta apakah terdapat akses yang tidak sah atau indikasi kolusi antara vendor dan panitia pengadaan. Selanjutnya yaitu ada cybercrime, management, dan legal issues. Nah, kasus Chromebook ini tuh menunjukkan bahwa pengadaan berbasis teknologi itu juga memiliki aspek kejahatan cyber. Tantangan hukumnya itu meliputi validitas bukti elektronik, perlindungan data, dan juga akuntabilitas sistem informasi. Nah, untuk mencegah kejadian serupa diperlukan audit selama sistem secara berkala, pengendalian akses pengguna, serta monitoring aktivitas dan penerapan keamanan data yang memadai. Untuk menjawab soal yang pertama, terkait digital forensik dalam Chromebook. Nah, teknik investigasi digital forensik itu digunakan untuk mengungkap manipulasi data dan kolusi dalam kasus pengadaan Chromebook. Menghasilkan bukti elektronik yang kuat dan dapat diterima pengadilan. Nah, dalam kasus ini, digital forensik itu digunakan untuk mengungkap manipulasi data dan kolusi. Nah, teknik yang digunakan itu meliputi analisis metadokumen, yaitu dengan memeriksa metadata file dokumen pengadaan untuk mendeteksi perubahan tersembunyi, tanggal modifikasi, dan identitas pengguna yang mengakses dokumen. Yang kedua yaitu dengan rekonstruksi sistem e-procurement, yaitu dengan merekonstruksi aktivitas sistem pengadaan elektronik untuk mengidentifikasi manipulasi data dan akses yang tidak sah. Yang ketiga yaitu pemeriksaan log server dengan menganalisis log aktivitas server untuk melacak jejak digital pengguna, waktu akses, dan perubahan data yang mencurigakan. Dan yang terakhir dengan mengidentifikasi dan deteksi kolusi. Identifikasi perubahan spesifikasi dan deteksi hubungan mencurigakan antara vendor dan panitia pengadaan. Nah, hasil investigasi tersebut dapat menjadi bukti elektronik yang kuat dalam proses hukum. Untuk tantangan hukum bukti digital, salah satu tantangan terbesar dalam penggunaan bukti digital adalah menjaga keaslian dan integritas data. Selain itu, bukti itu harus diperoleh melalui prosedur yang sah agar dapat diterima di pengadilan. Nah, oleh karena itu, akuntan forensik itu harus menjelaskan metode yang digunakan secara ilmiah dan memastikan bahwa bukti memenuhi prinsip yang relevan, dapat dipercaya, autentik, dan legal. Nah, untuk tantangan utamanya itu seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu menjaga keaslian dan integritas bukti, serta memastikan legalitas pengumpulan data. Untuk prinsip bukti yang sah, itu bukti harus relevan terhadap perkara, dapat dipercaya, autentik, dan tidak dimanipulasi. Untuk menjawab soal yang nomor dua, terkait proper evidence management. Nah, dalam kasus Chromebook itu barang bukti fisik meliputi Chromebook, dokumen kontrak, serta dokumen tender dan laporan pengadaan. Sedangkan bukti digital itu meliputi email transaksi, log akses sistem, dokumen elektronik, serta data cloud. Untuk metode pengamanan, dapat berupa forensic image, as value, chain of custody. Pencucian uang itu umumnya terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap batchment, yaitu memasukkan dana hasil kejahatan ke sistem keuangan. Kedua, layering, di mana memindahkan dana melalui berbagai transaksi untuk menyamarkan asal-usulnya. Yang ketiga yaitu integration, yaitu menggunakan kembali dana tersebut untuk investasi atau kegiatan bisnis yang terlihat legal. Nah, untuk mengungkap proses tersebut, diperlukan tracing serta kerjasama dengan PPATK dan lembaga internasional. Nah, eee, untuk soal nomor 4 yaitu perhitungan ekonomi damage. Berdasarkan data yang diperoleh, harga perolehan pengadaan Chromebook itu mencapai sekitar 10 juta per unit, sedangkan harga pasar itu sekitar 4,5 juta per unit, dengan jumlah pengadaan itu sebesar, eee, 240.000 unit. Nah,
Terdapat selisih harga sebesar 5,5 juta per unit. Jika dikalikan jumlah unit, maka diperoleh indikasi kerugian negara sebesar 1,32 triliun akibat markup harga. Selanjutnya yaitu commercial damage. Nah, soal nomor 4 ini tuh selain negara, vendor lain juga berpotensi mengalami kerugian akibat proses tender yang tidak transparan. Nah, kerugian tersebut itu meliputi hilangnya kesempatan memenangkan tender, kehilangan laba potensial atau loss profit, serta biaya penyusunan proposal dan administrasi yang tidak dapat dipulihkan. Nah, oleh karena itu, commercial damage itu juga perlu diperhitungkan dalam investigasi. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 5, pada tahap sebelum persidangan, akuntan forensik itu melakukan investigasi dokumen, analisis transaksi keuangan, dan menghitung kerugian negara. Nah, ketika perkara masuk ke pengadilan, akuntan forensik itu berperan sebagai saksi ahli yang menjelaskan hasil investigasi, menyajikan bukti keuangan, dan membantu hakim untuk uh, memahami transaksi yang kompleks. Nah, akuntan forensik itu juga harus menjaga inde independensi dan objektivitas selama proses investigasi. Semua kesimpulan harus didasarkan pada data dan bukti yang dapat terverifikasi, bukan hanya asumsi atau kepentingan pihak tertentu. Nah, dengan menjaga integritas profesional, hasil investigasi itu akan lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Mmm, Hasil kesimpulan dari, jawaban saya yaitu, kesimpulannya yaitu Chromebook ini merupakan kasus fraud pengadaan berbasis teknologi yang kompleks, melibatkan markup harga, konflik kepentingan, dan potensi pencucian uang. Nah, penyelesaian kasus ini membutuhkan kolaborasi lintas disiplin, antara auditor, akuntansi forensik, penyidik, dan ahli digital forensik untuk menghasilkan pembuktian yang kuat dan pemulihan kerugian negara. Nah, aspek yang terlibat itu ada akuntansi forensik, digital forensik, proper evidence management, money laundering, dan cyber crime management. Nah, indikasi kerugian negara itu dapat mencapai sekitar 1,32 triliun akibat markup harga pengadaan. Nah, tujuan utamanya itu pembuktian yang kuat berbasis bukti digital dan fisik yang sah, serta pemulihan kerugian negara demi kepercayaan publik dan efektivitas program digital pendidikan. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.